Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 11-12. Saudara, sejak HP semakin banyak dipakai orang, kita sering tiba-tiba dapat pesan aneh juga. Dulu mungkin ada modusnya mama minta pulsa. Pernah dapat saudara? Kalau sekarang mungkin munculnya dengan ayo update KTP jadi iktp, perbarui NPWP dengan link-link yang dikirim. Dan kalau kita klik, rekening kita ternyata bisa kebobolan. Bahkan ada yang pakai nomor asing, tapi mungkin wajah kita ya. Terus jualan atau minta uang. Pernah ngalamin ini? Tentu kalau tahu seperti ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke sana, karena kita pasti akan rugi besar. Nah, contoh ini mirip dengan apa yang dialami Salomo di 1 Raja-Raja 11-12. Awalnya, Salomo kelihatan menjanjikan dengan hikmatnya. Tetapi karena kurang hati-hati, justru dia jatuh dan kehancurannya membawa dampak besar bagi seluruh bangsa Israel. Saudara, kalau ngomongin Salomo, kita udah tahu ini raja yang berhikmat, sehingga apa yang dibuatnya itu berhasil bahkan dilipat gandakan. Dan kalau kita lihat di pasal sebelumnya, bahkan dikatakan 2 kali Tuhan menampakkan diri untuk mengingatkan Salomo. Jangan sampai berbalik dari Tuhan, apalagi sujud menyembah ilah lain, karena udah pasti hukumannya Tuhan lenyapin orang Israel. Kalau Tuhan sampai mengingatkan lebih dari sekali, bukankah ini peringatan untuk hati-hati? Tuhan juga pasti tahu Salomo itu manusia, dia pasti bisa jatuh dalam hal ini juga. Dan ternyata benar kan di ayat 11, jelas banget di ayat 1. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dan kalau kita baca, itu perempuan yang dicintai itu dari bangsa yang Tuhan larang. Jangan sama mereka supaya nggak ikutan menyembah ilah mereka. Tapi ternyata hati Salomo sendiri telah terpaut pada perempuan-perempuan itu karena cinta. Nggak cuma sampai situ, istri-istri yang sudah dilarang sama Tuhan itu justru bawa si Salomo beneran berbelok menyembah ilah-ilah mereka. Kalau gini, kita aja yang udah ingetin orang berkali-kali dan mereka lupa aja bisa murka. Jadi wajar kan kalau Tuhan murka juga sama Salomo? Betul, Tuhan murka. Tapi murka Tuhan bukan karena emosi, kecewa seperti manusia. Tapi karena Tuhan itu suci, dan yang buat Tuhan murka itu dosa. Bahkan di ayat 9-10 jelas dikatakan, sebab hati Salomo telah berpaling dari Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan hal ini kepadanya, agar tidak mengikuti ilah-ilah lain. Tetapi ia tidak memelihara apa yang diperintahkan Tuhan. Dan seperti kata Tuhan sebelumnya, kalau Salomo tidak taat, maka ia harus menerima konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Yaitu Tuhan membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo, yaitu ada Hadad, Rezon, dan juga Yerobeam. Dan nanti kita lihat ini menimbulkan perpecahan pada akhirnya. Tetapi ada satu poin yang menarik di sini, yaitu Tuhan tetap setia dalam janjinya kepada Daud. Dan justru dari keturunan Daud inilah kita akan melihat datangnya pengharapan, yaitu Mesias sejati. Saudara, dari bagian ini, satu poin penting adalah jaga hati. Semua hikmat, keberhasilan, dan pelayanan kita itu tidak menjamin bahwa kita aman kalau hatinya berpaling dari Tuhan. Dosa yang kita kompromikan itu tentu berujung pada kejatuhan yang besar. Jadi kita perlu hati-hati agar jangan salah jatuh cinta. Jangan sampai seperti Salomo yang jatuh bukan karena bodoh, tapi karena cintanya lebih besar pada hal lain daripada cinta Tuhan. Dan walaupun Tuhan dikatakan panjang sabar, jangan menyalahgunakan itu, apalagi meremehkan dosa. Dan pasal 11 ini ditutup dengan Salomo meninggal. Dan bukankah itu merefleksikan bagaimana akhir hidup kita? Apakah akhir hidup kita akan berkenan di mata Tuhan? Atau di akhir hidup kita justru kita sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, Salomo gagal menjaga hati. Tetapi syukur kepada Allah, dari garis keturunan Daud lahirlah Kristus yang sempurna, yang hatinya tidak pernah berpaling dari Bapa. Dialah pengharapan kita, dan hanya di dalam Dia kita dapat menjaga hati tetap setia sampai akhir. Dan kiranya kita hidup dengan hati yang terus cinta Tuhan, dan hati-hati dengan godaan dari dunia ini. Kiranya Tuhan Sang Sumber Hikmat memberikan kita hikmat dalam menjalani hidup yang takut akan Tuhan. Amin.